Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Teknik Lalu Lintas di pertemuan yang ketiga ya, dengan bahasan yang pokok bahasan yang kedua yaitu rekayasa lalu lintas. Oke, kita mengulang materi yang minggu lalu. Kita sudah belajar bagaimana menghitung tingkat pelayanan jalan dari DS, dari derajat kejenuhan atau VCR, sama dengan DS sama dengan I dibagi C atau kapasitas. Nah, silakan nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan yang belum mengerti. Untuk bahasan hari ini, kita akan membahas rekayasa lalu lintas. Jadi di sini kita di pertemuan ini sebenarnya nih sama aja ya, saya balik-balik ini nanti sama aja ini pertemuan kedua ataupun yang ketiga ini yang di RPS-nya ini ya. Oke, di pertemuan ini saya harapkan mahasiswa itu bisa menjelaskan apa pengertian dari rekayasa lalu lintas. Kemudian mengetahui ruang lingkup rekayasa lalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui dan menjelaskan permasalahan lalu lintas. Jadi permasalahan apa aja yang terjadi pada lalu lintas. Yang keempat yaitu mengetahui dan menjelaskan konsep melalui permasalahan lalu lintas. Jadi apabila ada permasalahan di lapangan atau permasalahan yang terjadi di jalan perkotaan, nanti diharapkan dengan kalian sudah mempelajari rekayasa lalu lintas, kalian bisa memberikan jalan keluar atau memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan tersebut. Oke, ini pengertian. Jadi pengertian rekayasa lalu lintas ditinjau saya mengambil dari peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas pelengkap jalan dalam rangka jadi tujuannya untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jadi jangan rekayasa lalu lintas itu semua usaha di sini ya, dari perencanaan, pengadaan, sampai dengan pemeliharaan perlengkapan jalan. Kemudian metode ini mengambil dari Putranto, jadi dari bukunya Putranto tahun 2008. Rekayasa lalu lintas adalah metode perancangan ruang lalu lintas jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan efisien dari sudut pandang pembiayaan atau penggunaan lahan. Jadi bagaimana kita nanti di jalan perkotaan itu merancang supaya lebih efektif dan efisien, sehingga apa, memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kemudian satu lagi pengertian rekayasa lalu lintas dari bukunya Alamsyah tahun 2005, yaitu suatu tahapan dari rekayasa transportasi yang menyangkut perencanaan geometri, dan operasi lalu lintas dari segala macam jalan, kemudian terminal, tanah sekitarnya, serta hubungannya dengan jenis angkutan lain. Jadi di sini ketika kita berbicara rekayasa lalu lintas, nanti juga ada integrasi antara moda transportasi seperti itu. Ini juga yang dikutip dari Institute of Transportation USA. Kemudian kalau kita melihat konsep rekayasa lalu lintas di masa depan, di sini misalnya ada suatu persimpangan. Di sini adalah persimpangan bersinyal karena di sini ada lampu lalu lintas. Kemudian di sini ada kamera. Jadi kamera untuk mengetahui kondisi existing. Kemudian yang dijalankan oleh satu operator di sini. Ini contoh konsep rekayasa lalu lintas. Kemudian untuk mendapatkan yang hasilnya optimal, traffic engineering harus menentukan langkah-langkah dalam penggunaan ketentuan-ketentuan di atas yang berdasarkan landasan berikut. Yang pertama, harus menentukan objek yang akan dilayani. Kemudian menentukan keuntungan yang didapat dan konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat. Kemudian menentukan perjanjian-perjanjian atau kompromi yang akan dipakai untuk pemilihan alternatif. Kemudian selanjutnya tahap keempat yaitu menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan. Kemudian menentukan perimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang dipakai. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan perimbangan antara derajat ketelitian, hasil dan tingkatan sosial, kemudian ekonomi dan dari teknologi masyarakat. Kemudian kalau kita kemarin pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari terkait arus lalu lintas. Di sini
kita belajar ke studi karakteristik lalu lintas. Jadi kalau kita belajar ke studi karakter lalu lintas meliputi yang pertama adanya faktor dari kendaraan dan manusia itu sendiri atau user. Kemudian yang kedua volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan. Kemudian adanya arus lalu lintas, kemudian kapasitas jalan dan kerapatan, kemudian adanya pola perjalanan. Kemudian faktor pertumbuhan. Di sini pertumbuhannya otomatis pertumbuhan kendaraan. Kemudian dan asal tujuan lalu lintas. Kemudian juga studi karakteristik lalu lintas juga membahas terkait dengan parkir dan terminal. Kemudian adanya pelayanan fasilitas dan pemakainya serta analisis kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau kalian lihat di RPS nanti di pertemuan setelah ujian tengah semester saya akan memberikan analisis kecelakaan lalu lintas, bagaimana menentukan titik rawan kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara perencanaan transportasi itu meliputi ada studi transportasi regional, kemudian ada studi jaringan jalan dan sistem transportasi secara makro, kemudian peningkatan dan distribusi lalu lintas, serta tetap kita harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Kalau kita berbicara perencanaan geometri jalan, itu nanti melingkupi perencanaan jalan baru, kemudian kita merencanakan kecepatan rencana, kemudian aliran horizontal, vertikal, kelandaian, kemiringan, dan potongan melintang jalan. Kemudian perancangan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan. Nanti kita lihat di situ misalnya ada studi kasus apakah dengan adanya lampu lalu lintas sudah suatu jalan kapasitas jalan sudah memenuhi atau belum, kita melakukan evaluasi nanti. Kemudian penerapan operasi lalu lintas dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita merencanakan ataupun mengevaluasi, pasti kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian adanya alat-alat kontrol. Kalau kita berbicara terkait administrasi, jadi administrasinya itu meliputi organisasi yang berwenang menjalankan peraturan lalu lintas. Siapa yang berwenang di sini? Misalnya Dinas Perhubungan. Kemudian adanya kantor pelaksanaan harian, hubungan antar instansi terkait, dan pengelolaan anggaran serta kebutuhan personil. Nah, kalau berbicara terkait permasalahan lalu lintas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang saling mempengaruhi terhadap situasi lalu lintas, misalnya dari faktor manusianya itu sendiri, kemudian dari faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Oke, kita breakdown mulai dari faktor manusia. Dari faktor manusia itu meliputi mental, perilaku, ataupun etika sopan santun. Jadi bagaimana perilaku kita di jalan, bagaimana kita sopan santun di jalan. Itu kemudian pengetahuan dan pemahaman terhadap setiap peraturan dan karakteristik kendaraan. Jadi terkait dengan bagaimana pemahaman terkait rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan mengendalikan kendaraan. Nah, ini di apa istilahnya terkait keterampilan dengan adanya SIM ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan SIM berarti boleh mengendalikan kendaraan, ini contohnya ya. Kemudian dari faktor kendaraan apa? Dari faktor kendaraan meliputi kuantitas kendaraan, kemudian kualitas kendaraan, pemeliharaan kendaraan diharapkan. Jadi ketika kita melakukan pemeliharaan kendaraan itu diharapkan yang pertama bisa mengurangi angka atau jumlah kecelakaan. Kemudian mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya. Jadi ketika kita sudah berhati-hati tetapi orang lain tidak berhati-hati juga, maka akan menimbulkan kerugian. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor. Kemudian kendaraan dapat tetap layak jalan karena selalu dirawat. Kemudian yang terakhir adalah komponen kendaraan selalu dalam kondisi siap untuk dioperasikan. Kemudian dari faktor jalan, adanya prasarana. Jadi prasarana itu meliputi rambu-rambu ya, rambu-rambu lalu lintas, kemudian adanya marka jalan,
Kemudian ada alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan, pengendalian, dan alat pengamanan pemakai jalan. Jadi di sini ada gambarnya ya sebelah kanan ini. Minimal kalian sudah paham ya. Jadi simbol-simbol ini artinya apa. Kemudian lokasi jalan dalam kota dan luar kota. Ada volume lalu lintas, kemudian adanya kelah jalan. Jadi kelah jalan itu ada kelah jalan arteri, kemudian ada jalan kolektor dan jalan lingkungan. Kemudian adanya fasilitas pendukung. Jadi fasilitas pendukung itu meliputi ada fasilitas pejalan kaki, kemudian parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan yang terakhir adanya penerangan jalan. Kemudian kita masuk ke faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan meliputi penglihatan, kemudian ada sentuhan, pendengaran, kebisingan, dan cuaca. Kalau kalian melihat di sini ada gambar ya sebelah kanan ini bagaimana di sini adanya masih banyak jalan yang berlubang di sini karena ada faktor lingkungan di sini. Contohnya di sini banyak ketika pengguna jalan ini melewati jalan tersebut akan mengurangi kenyamanan. Kemudian di sini banyaknya asap ya atau polusi dari kendaraan bermotor. Kemudian bagaimana caranya konsep solusinya? Yang pertama kita melakukan penyelidikan, kemudian ada tindakan secepatnya dan perencanaan akan datang. Kalau kalian sudah mengikuti perkuliahan pada analisis semester 2 kalau nggak salah ya dulu, bagaimana kita cara menyelesaikan permasalahan dengan salah satunya yang paling gampang adalah menggunakan akar permasalahan dan akar tujuan. Fungsinya apa Pak? Jadi fungsinya ketika kita melihat misalnya contoh kita berbicara terkait permasalahan transportasi misalnya kemacetan. Jadi faktor terkait kemacetan atau penyebab kemacetan itu banyak, berarti dicari akar permasalahannya apa. Kita breakdown atau kita jabarkan faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan. Nah, itu dengan menggunakan akar permasalahan. Akar permasalahan menggunakan pohon akar masalah. Jadi kita breakdown permasalahan apa yang ada, kemudian nanti sampai dicari benar-benar yang menyebabkan kemacetan itu sendiri. Kemudian dari situ kita tarik menjadi akar tujuan. Kita tarik nanti kemarin kalau mengikuti kita tarik arah panahnya ya ke atas. Seperti itu. Jadi menggunakan salah satu alatnya bisa menggunakan analisis akar permasalahan dan akar tujuan. Itu paling simpel sekali. Kemudian terakhir ada perencanaan akan datang. Ketika sudah menentukan, mengetahui solusi, bagaimana perencanaan akan datang. Jadi perencanaan akan datang bisa di breakdown melalui misalnya menggunakan tabel atau action atau pelaksanaan. Misalnya tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun selanjutnya. Jadi di tahun-tahun pertama itu urgensi permasalahan yang harus segera diatasi. Kita bikin tabel mulai tabel pertama. Yang pertama mungkin 5 tahun awal itu merupakan urgensi atau yang perlu segera ditindaklanjuti seperti itu. Untuk memecahkan masalah klasik lalu lintas, ada 3 kemungkinan yang dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah membangun jalan secukupnya, kemudian membatasi permintaan akan jalan dengan membatasi jumlah kendaraan, atau kita menggabungkan yang A, menggabungkan antara A dan B. Nah, ini tergantung nanti permasalahan yang ada di lapangan seperti itu. Kalau yang pertemuan pertama kita sudah bisa menghitung tingkat pelayanan jalan, nanti supaya lebih paham saya berikan contoh soal bagaimana nanti caranya menghitung tingkat pelayanan di jalan perkotaan. Oke, gitu ya. Oke, supaya lebih memahami materi untuk hari ini, saya akan setelkan atau saya akan putarkan sebuah video di Jakarta ya, bagaimana merekayasa lalu lintas dengan kondisi yang cukup padat. Oke, silakan kalian simak. Nanti jika ada pertanyaan ataupun ada unek-unek, silakan ditanyakan pada kolom Google Classroom ataupun di kolom video ini. Oke, cukup sekian penjelasan untuk hari ini.
Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.